Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la ya'budu bihaqqin fil wujudi illa iyyah. Al-karim man tawakkala alaihi kafah wa man amana bihi hadah wa man sa'alahu a'tahu ma tamanna. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil nalqah. Amma ba'du. Sahabat amalan mulia yang saya hormati, mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiah, jauh dari penyakit, jauh dari segala rintangan, didekatkan ke rahmat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun salah satu zikir dan doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sangat bagus kita amalkan, yang telah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kira-kira artinya, cukuplah Allah sebagai penolongku, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepadanya lah aku berserah diri, dialah yang memiliki arsy yang agung. Dibaca 7 kali pada sore hari, 7 kali pada pagi hari, maka Allah akan mencukupi seluruh urusannya pada hari itu. Hadis Tabrani disebutkan, maka Allah akan mencukupi seluruh kepentingannya di dunia dan di akhirat. Luar biasa sahabat amalan beliau. Ini adalah bentuk ucapan atau zikir pasrah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang begitu pentingnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, pada zaman dahulu kala di masa Bani Israel, ada seseorang Bani Israel yang meminjam uang kepada sahabatnya Bani Israel juga sebanyak 1000 dinar. Kadar ukuran 1000 dinar itu sangat banyak, mungkin bisa sampai miliaran uangnya. Tentu sahabatnya bilang, datangkanlah saksimu kepadaku. Maka orang yang meminjam ini berkata, cukuplah Allah sebagai saksiku. Lalu kemudian orang yang hendak meminjamkan uang ini berkata, siapa penjaminnya? Tentu kalau uang sebanyak itu harus memiliki jaminan, karena uangnya tidak sedikit. Lalu Bani Israel ini berkata, cukuplah Allah sebagai penjaminku. Orang yang meminjamkan ini berkata, engkau benar. Singkat cerita sahabat amalan mulia yang saya hormati, tepat pada waktu yang telah ditentukan, Bani Israel ini hendak melunasi uangnya. Kemudian dia pergi ke pantai. Jarak antara yang memberi uang dan yang berutang itu berpisah sangat jauh. Bisa kita bayangkan, uang yang dipinjam sangat banyak, saksinya hanya Allah, jaminannya hanya Allah. Lalu keduanya mengikat sebuah perjanjian luar biasa. Lalu dia pergi ke pantai, menunggu kapal untuk dia tumpangi ke seberang untuk membayar utangnya itu.
Tapi apa boleh dikata, seharian dia menunggu, tidak ada muncul kapal. Kebetulan cuaca tidak bagus, angin kencang, badai besar. Lalu dia mengambil kayu, kemudian kayu ini dibelahnya, kemudian dia buat lubang, kemudian dia masukkan uang sebanyak 1000 dinar, hampir 1 karung banyaknya. Kemudian diikat, dihanyutkan seraya berkata, "Ya Allah, Engkau maha mengetahui bahwa sesungguhnya aku telah meminjam uang dari si fulan sebanyak 1000 dinar. Pada waktu saya meminjam uang itu, dia meminta saksi. Saya hanya berkata, cukuplah Allah sebagai saksiku. Dan dia pun ridho, semuanya ini karena Engkau ya Allah. Lalu dia meminta saya mendatangkan jaminan. Saya tidak ada jaminan ya Allah. Saya hanya mengatakan penjaminku hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia pun ridho, demi semua ini karena Engkau ya Allah. Dan aku sudah berusaha mencari tumpangan untuk mengantarkanku ke seberang, tapi tidak menjumpai tumpangan. Sekarang saya menyerahkan ini hanya kepadamu ya Allah." Dia melemparkan kayu itu ke laut, tetap memandang-mandang apakah masih ada kapal yang akan datang. Ternyata tidak ada. Pada suatu waktu, orang yang meminjamkan uang itu pergi ke pantai mencari kayu bakar. Jumpalah dia sebuah kayu, lalu dia ambil, dibawa ke rumah. Dia belah kayu ini, dia menjumpai uang sebanyak 1000 dinar. Pada saat yang bersamaan, orang yang meminjam uang ini datang. Lalu dia berkata, "Wahai sahabatku, mohon maaf. Pada waktu yang telah ditentukan saya sudah berusaha mencari kapal untuk menyeberangkanku ke sini. Namun saya tidak menjumpai kapal untuk datang ke sini. Hingga pada saat inilah aku baru bisa membayar utangmu." Kata yang meminjamkan uang, Allah subhanahu wa ta'ala telah membayar utangmu lunas dengan kayu yang isinya uang 1000 dinar. Bawalah uangmu itu kembali dan utangmu sudah lunas. Sahabat amalan mulia yang saya hormati, demikianlah sangat pentingnya kita berserah diri dengan mengucapkan hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah sebagai penolongku, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia, kepadanya aku berserah, dan Dialah yang memiliki arsy yang agung. 7 kali pada pagi hari, 7 kali pada sore hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.